Shalom semuanya, para mahasiswa STT Kingdom. Kita berjumpa kembali di dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Apa kabar semuanya? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat, dan dalam masa pandemi yang seperti ini kita tetap bersemangat, tetap berpengharapan kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang apa yang akan kita pelajari selama beberapa hari ke depan, khususnya untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baiklah, di dalam pertemuan kita ini pada bab 1, kita akan mempelajari tentang menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Kemudian kita juga akan menanyakan alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Berikutnya, kita membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan dan mendeskripsikan esensi urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan, serta rangkuman tentang hakikat pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Baiklah, Bapak Ibu, kita akan segera lanjut memasuki untuk menelusuri tentang konsep urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Nah, kalau kita belajar tentang pendidikan kewarganegaraan atau yang dikenal dengan PKN, ini pada dasarnya kita belajar tentang keindonesiaan. Belajar tentang keindonesiaan itu, Bapak Ibu dan saya, kita belajar menjadi manusia yang memiliki kepribadian Indonesia. Kita mulai membangun rasa kebangsaan kita, mencintai tanah air kita, bangga menjadi orang Indonesia. Nah, karena Bapak Ibu adalah calon sarjana dan juga kaum profesional, kita adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik. Untuk itu kita perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, mencintai tanah air kita, sehingga kita akan menjadi warga negara yang baik, terdidik, yang dikenal dengan istilah smart and good citizen dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan di negara yang demokratis. Nah, Bapak Ibu, akan timbul pertanyaan, mengapa pendidikan kewarganegaraan itu menjadi kriteria bagi pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita akan mempelajari jati diri pendidikan kewarganegaraan. Tentunya sejalan dengan kaidah pembelajaran ilmiah dan aktif. Kita berharap dengan kondisi seperti ini kita masih bisa belajar secara aktif dengan berinteraksi jarak jauh. Dengan kemajuan teknologi, saya berharap pembelajaran ini tetap menjadi pembelajaran yang efektif bagi Bapak dan Ibu, ya, di tengah-tengah segala keterbatasan. Tapi bagaimanapun juga teknologi saat hari-hari ini menjadi begitu penting buat kita semua, ya. Baik, yang pertama kita akan menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kita menanyakan alasan mengapa perlu pendidikan kewarganegaraan itu. Kita akan menggali secara historis, menggali secara sosiologis, menggali secara politis tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, dan juga kita akan melihat dinamika, tantangan pendidikan kewarganegaraan yang ada di negara kita. Kemudian kita bisa mendeskripsikan esensi, urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Dan tentunya setelah itu kita akan berakhir dengan
pengayaan apa yang sudah kita pelajari dan apa yang kita bisa praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam slide berikutnya tentang menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Ya. Nah, mari kita mengembangkan persepsi tentang karakteristik sarjana atau profesional yang memiliki kemampuan yang utuh. Bagaimana kontribusi pendidikan kewarganegaraan terhadap pengembangan kemampuan sarjana atau profesional dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Nah, Undang-Undang nomor berapa? Itu semua memang di negara kita itu selalu ada aturan ya. Perundang-undangan itu jelas dan itu akan menolong kita semua sebagai warga negara Indonesia untuk lebih memahami ketatanegaraan kita. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 itu tentang pendidikan tinggi. Program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat, sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Lulusan program sarjana diharapkan akan menjadi intelektual dan atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan menciptakan lapangan kerja serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional. Ada kata-kata di sini yang perlu kita garis bawahi, yaitu pendidikan tinggi adalah program sarjana yang jenjang pendidikan tersebut secara akademis diperuntukkan lulusan pendidikan menengah. Berarti ada sebuah persyaratan di dalamnya bagi yang ingin masuk ke dalam pendidikan tinggi harus lulusan pendidikan menengah atau sederajat yang kita kenal dengan istilah SMA. Mungkin kalau yang sederajatnya itu biasanya apa ya, kejar paket C mungkin seperti itu ya. Dan juga diharapkan pada saat Bapak Ibu nantinya lulus sebagai sarjana, kita menjadi kaum intelektual yang memiliki yang berbudaya, dan kita tidak hanya mencari pekerjaan tetapi kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan bahkan kita mampu ya memiliki kemampuan untuk bisa mengembangkan diri menjadi profesional. Itu yang diharapkan. Nah, pertanyaan berikutnya itu akan muncul, apakah kita berstatus sebagai warga negara begitu ya, dan siapakah sebenarnya warga negara Indonesia itu? Ini akan menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Mungkin kita udah merasakan bahwa oh, saya ini udah warga negara Indonesia. Benarkah Bapak Ibu dan saya adalah warga negara Indonesia? Ya, kita akan melihat konsep warga negara untuk menjawab pertanyaan tersebut ya. Konsep warga negara atau citizen dalam arti negara modern atau negara kebangsaan udah dikenal sejak lama ya, sejak perjanjian Westphalia tahun 1648. Waduh, udah lama banget ini. Dan itu sebagai kesepakatan mengakhiri perang selama 30 tahun di Eropa. Dan dalam pengertian negara modern, istilah warga negara itu dapat diartikan warga, anggota, member dari sebuah negara. Warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di dalam wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban. Dan di negara Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia. Yang dimaksud dengan warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan undang-undang ya. Oke, berdasarkan peraturan undang-undang.
Kita mau melihat berikutnya mengenai arti kewarganegaraan secara etimologis. Nah, secara etimologis untuk konsep pendidikan kewarganegaraan itu terdiri dari dua kata. Kata pendidikan itu yang pertama, kemudian kata kewarganegaraan. Kalau Bapak Ibu melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Anda bisa menemukan definisi pendidikan itu secara lengkap di sana. Tapi kita juga perlu melihat definisi pendidikan di dalam Perundang-undangan Republik Indonesia, khususnya nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1. Itu dituliskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Perlu digarisbawahi di sini beberapa kata kunci bahwa pengertian definisi secara etimologis itu ada kata usaha sadar. Definisi di dalam di dalam pasal 1 ayat 1 maksud saya ya, mohon maaf, itu ada kata kuncinya itu usaha sadar dan terencana. Kemudian ada kata proses pembelajaran, ada kata aktif mengembangkan potensi diri, juga ada goalnya yaitu memiliki, supaya memiliki ya, artinya di pendidikan ini adalah sebuah usaha yang didesain, yang direncanakan dengan adanya proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran itu yang saat ini dikembangkan. Kalau dalam kondisi yang biasa, kita mungkin ada tatap muka, ada kelas, kita bertemu dalam sebuah ruangan, kemudian kita berinteraksi di sana. Namun kondisi yang saat ini terjadi dan berkembang bahkan di akhir-akhir ini di negara Indonesia, kalau di negara maju tentunya sudah berkembang jauh lebih maju ya, yang disebut dengan e-learning atau yang pembelajaran yang lebih lagi dalam jarak jauh. Ini semua tetap dalam proses pembelajaran, hanya caranya saja yang berbeda, yaitu tujuannya apa? Untuk mengembangkan potensi di dalam diri. Nah, potensi yang ada di dalam diri Bapak Ibu dan saya ini harus dikembangkan melalui usaha sadar dan terencana yang didesain melalui proses belajar, agar kita memiliki yang pertama kekuatan spiritual keagamaan, kita ada pengendalian diri, memiliki kepribadian yang baik, cerdas, akhlak mulia, memiliki keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Pernah nggak terpikirkan oleh Bapak dan Ibu pada saat melihat slide ini bahwa kenapa kalau memiliki kekuatan spiritual keagamaan itu ada di bagian awal, disebutkan terlebih dahulu, kemudian selanjutnya pengendalian diri, kemudian kepribadian. Nah, kalau kita tinjau seperti itu, konsep seperti ini ya, kalau saya boleh katakan tidak jauh berbeda dengan di Lukas 2 ayat 52. Nanti Bapak Ibu bisa langsung melihat ayat tersebut. Ya, itu spiritual terlebih dahulu ya. Kecerdasan, pengembangan aspek kehidupan seseorang itu ada di dalam 4 ranah tersebut, yaitu spiritual, kemudian kognitif, fisik motorik, dan afektif. Nah, ini semua ada ternyata sama di dalam tujuan dari pendidikan itu sendiri ya. Selanjutnya kita akan melihat secara yuridis istilah dari kewarganegaraan. Tadi udah ada istilah pendidikan, kita udah ya, sekarang istilah kewarganegaraan. Kewarganegaraan dan pendidikan. Kewarganegaraan di Indonesia itu
juga dapat ditelusuri dalam peraturan perundang-undangan. Di dalam peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2006 pasal 1 ayat 2, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan itu untuk membentuk peserta didik menjadi manusia memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Ya, ini juga dijelaskan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 dengan penjelasan tentang pasal 37. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melihat bagaimana konsep PKN ini secara teoritis menurut para ahli. Nah, dan kemudian untuk menelusuri konsep PKN ini, kita akan melihat bersama ya, bahwa pendidikan kewarganegaraan itu adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan yang lain. Pengaruh-pengaruh positif dalam pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Jadi, pendidikan kewarganegaraan ini adalah program pendidikan yang intinya selalu berdasarkan nilai-nilai dari Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah, kita melihat ya, beberapa ahli mereka memiliki definisi tentang konsep dari PKN ini ya. Namun tujuannya sama, yaitu tujuan pendidikan dari PKN ini adalah untuk membentuk warga negara yang baik, good citizen. Ini yang tadi sudah saya pernah sebutkan ya pada slide-slide yang lalu. Nah, kemudian mungkin Bapak Ibu mulai bertanya, mengapa kita perlu untuk belajar tentang pendidikan kewarganegaraan? Kalau kita kembali ke tahun-tahun yang silam atau sebelumnya, mungkin istilah pendidikan kewarganegaraan ini memang sudah tidak asing di telinga kita, karena dari SD, SMP, SMA, Bapak Ibu dan saya sudah belajar banyak hal tentang pendidikan kewarganegaraan. Apapun itu nama mata pelajarannya, tapi Anda dan saya belajar banyak hal tentang pendidikan kewarganegaraan ini. Nah, di bangku perkuliahan ketemu lagi. Nah, kenapa begitu penting ya? Nah, mata kuliah ini gitu. Apabila PKN ini penting, memang penting karena bagi suatu negara, dan negara itu mengajarkan kepada warga negaranya tentang pendidikan berkewarganegaraan. Nah, kita bisa menelusuri berbagai literatur yang ada, hasil penelitian yang ada dari berbagai negara yang ada di dunia ini. Apakah semua negara melakukan pendidikan bagi kewarganegaraannya, atau ada negara-negara yang tidak melakukan pendidikan terhadap negaranya? Nah, itu bisa kita temui nanti pada bab-bab berikutnya ya. Ada nggak sebuah negara yang tidak sama sekali mengajarkan pendidikan kepada kewarganegaraannya? Apa akibatnya? Apakah ini akan berhubungan dengan ketahanan nasional dari sebuah negara, keberlangsungan dari negara tersebut, dan apa akibatnya bagi negara tersebut ya? Nanti kita akan temukan pada bab-bab berikutnya ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini yang saya tadi sampaikan. Apakah semua negara itu memiliki ya pendidikan kewarganegaraan? Terus dampaknya apa kalau sudah belajar tentang
kewarganegaraan. Nah, apakah di negara Indonesia ini hanya sekedar meniru negara lain sehingga ikut-ikutan latah, oh harus ada pendidikan kewarganegaraan. Nah, secara spesifik kita sebagai calon sarjana atau seorang sarjana bahkan profesional, kita apa perlu belajar pendidikan kewarganegaraan. Untuk apakah sarjana atau profesional belajar pendidikan kewarganegaraan? Nah, ini nanti tugas Bapak Ibu ya yang menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini pada saat Bapak dan Ibu selesai belajar mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Saat ini kita akan menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Kita akan mulai dari tahun 1908. Pada saat itu berdiri organisasi Budi Utomo. Ya, saya mengajak Bapak Ibu untuk kembali flashback ya ke belakang pada saat Anda sekolah di SMP atau di SMA. Semoga belum lupa ya. Kalau lupa nggak apa-apa. Sekarang ini sumber informasi itu sangat terbuka ya. Artinya informasi itu begitu banyak, bisa dicari di mana saja dengan mengetik sepenggal kata. Anda masuk di search engine, Anda bisa menemukan, bahkan Anda bisa bercerita banyak tentang organisasi Budi Utomo, sehingga itulah yang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional sampai saat ini. Kemudian di 1928, pemuda dari berbagai wilayah di Indonesia itu mengikrarkan diri sebagai bangsa Indonesia bertanah air dan berbahasa persatuannya yaitu bahasa Indonesia. Ini terjadi justru jauh sebelum kemerdekaan negara Indonesia. Artinya rasa kebangsaan itu sudah tumbuh di dalam warga negara Indonesia jauh sebelum kemerdekaan. Di tahun 1930, organisasi kebangsaan baik yang berjuang secara terang-terangan, yang diam-diam, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, itu banyak sekali jumlahnya. Anda bisa mencari banyak sekali organisasi yang ada pada saat itu, tapi yang pasti tujuan mereka itu sama. Apapun nama organisasinya, bentuk perjuangannya ada di dalam berbagai sektor yang tidak sama, mungkin ada di jalur pendidikan, ada jalur ekonomi, namun tujuannya tetap sama, yaitu mereka ingin membangun rasa kebangsaan. Dan cita-citanya pada saat itu hanya satu, Indonesia merdeka. Karena dalam mereka masih hidup dalam penjajahan pada masa itu ya, tahun 1930 ya Bapak Ibu ya. Sehingga syukur kepada Tuhan, di tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno-Hatta dan atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita patut bersyukur dan kita patut berbangga bahwa pada tahun 1945 Indonesia dinyatakan merdeka. Ini sesuatu hal yang luar biasa ya, hadiah yang luar biasa buat bangsa Indonesia. Ini secara historis. Secara sosiologis itu kehidupan sosial ya Bapak Ibu, masyarakat Indonesia ini mengalami banyak hal ya. Perjuangannya untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan itu memang udah selesai. Saat ini pun juga sudah selesai. Sejak 1945 deklarasi kemerdekaan, kita merdeka, maka penjajahan itu secara fisik mereka udah pergi dari bangsa Indonesia ya. Mereka udah nggak bisa lagi menjajah Indonesia. Namun tantangannya adalah pada saat kita menjaga dan mempertahankan kemerdekaan yang hakiki ini, apakah sudah atau belum saat ini ya, udah selesai atau belum selesai ya. Semua pasti menjawab belum selesai. Betul, kita belum selesai untuk mengisi kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Kita tidak mengangkat bambu runcing lagi saat ini Bapak Ibu, nggak
memegang senjata yang tajam seperti pejuang-pejuang kita sebelum tahun 1945, di mana banyak sekali korban nyawa ya pada saat itu. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Prof. Nina Lubis pada tahun 2008, bahwa seorang sejarawan, beliau adalah seorang sejarawan ya, yang mengatakan bahwa dahulu musuh kita itu jelas, penjajah yang tidak memberikan ruang untuk mendapatkan keadilan kemanusiaan yang sama bagi warga negara. Tapi kini musuh itu bukan dari luar, tetapi dari dalam negeri. Korupsi yang merajalela, ketidakadilan, pelanggaran HAM, kemiskinan, ketidakmerataan ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, tidak menghormati harkat dan martabat orang lain, suap dan menyuap, dan masih banyak lagi yang lainnya lah. Kalau kita mau ngomong hal ini mungkin Bapak Ibu bisa kasih contoh lebih banyak daripada yang saya bisa sebutkan saat ini ya, karena memang hal itu sangat mudah didapatkan gitu ya melalui media yang saat ini beredar gitu. Dan ini adalah musuh terbesar ya yang dihadapi bangsa Indonesia, justru dari dalam. Bagaimana kita bisa menghadapi seperti ini? Jadi masyarakat Indonesia itu mengalami perubahan dalam kehidupan sosialnya, dari masa perjuangan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Banyak hal yang mempengaruhi perubahan kehidupan sosial dari sebuah bangsa, termasuk Indonesia ya. Dan banyak faktor juga di belakang semua ini. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam segi politis ya. Nah, di politis ini segi politis ya, kita akan melihat bahwa pendidikan warga negara ini udah dikenal sejak di sekolah. Bahkan di tahun 1957 itu sudah dimulai. Cuman memang namanya itu berganti-ganti ya. Mereka ganti nama, juga penyesuaian materi, bab-bab di dalamnya. Nah, di dalam slide yang Bapak Ibu sedang saksikan saat ini, Anda bisa melihat kronologis dari tahun 1957. Waktu itu namanya mata pelajarannya kewarganegaraan, ada yang namanya sih. Kemudian 1962 ganti civic, kemudian 68 ganti lagi pendidikan kewarganegaraan. Pernah nggak Anda ingat itu P4, PMP, masih ingat ya singkatan dari PMP apa ya? PMP ya, masih ingat ya singkatannya ya. Tahun 1975, mungkin ada yang Bapak Ibu yang belum lahir kali tahun 1975 ya. Nanti googling aja, masuk search engine aja, lihat ya tahun 1975 apa itu pendidikannya, apa aja gitu kan. Itu pada saat itu sudah mulai pembakuan kurikulum tahun 1975. Kemudian pendidikan Pancasila Kewarganegaraan PPKN tahun 94. Nah, ini udah banyak nih yang ngalamin ini ya, pendidikan PPKN ini. Kemudian diubah lagi tahun 2006, ada perubahan. Kemudian 2013 ini yang terakhir. Ini perubahan yang paling akhir di tahun 2013 saat ini, jadi pelajaran PPKN. Nah, apakah tidak akan dirubah lagi? Mungkin pertanyaannya begitu ya. Saya tidak yakin ya, kurikulum itu akan ajak. Saya rasa nggak ada kurikulum yang ajak, itu nggak ada. Yang ada adalah dinamis, artinya perubahan itu kan sejalan dengan faktor-faktor yang lain seperti tadi ya, faktor budaya, faktor sosial, kehidupan sosial, dan yang lainnya. Dan tentu itu akan memberikan sebuah kontribusi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan itu pun akan mengacu terhadap hal-hal yang kontekstual tentunya, supaya terjadi kemutakhiran gitu ya. Makanya kita nggak boleh bosan terhadap yang disebut dengan perubahan ya. Kita adalah manusia yang bisa beradaptasi terhadap perubahan yang sifatnya mendadak sekalipun. Kita dimampukan ya sama Tuhan untuk melalui perubahan itu,
seperti saat ini kan, Bapak dan Ibu tidak ketemu, hanya kita belajar jarak jauh dengan sistem e-learning. Mungkin nggak pernah terpikirkan sebelumnya, tapi perubahan ini begitu cepat dan kita semua bisa beradaptasi terhadap perubahan itu. Itu berita baiknya hari ini, ya. Nah, tadi kita udah banyak mendengarkan penjelasan uraian. Jadi secara historis PKN Indonesia tuh mengalami banyak perubahan. Tadi udah saya jelaskan kan, peraturan perundang-undangan yang berubah, ilmu pengetahuan teknologinya berubah, masyarakatnya yang berubah, tantangan globalnya juga ikut berubah. Jadi secara historis pasti akan terjadi perubahan. Juga secara sosiologis itu wajar mengalami perubahan karena mengikuti perubahan terjadi di masyarakat. Di dalam politis pun pasti juga akan mengalami perubahan karena dia akan sejalan dengan perubahan dari sistem ketatanegaraan, pemerintahan, terutama perubahan konstitusi. Nah, konstitusi berbicara apa ya? Kan sebuah negara juga akan mengalami banyak perundang-undangan yang dirubah, dirombak. Kalau tidak dirubah undang-undang yang contoh aja gitu ya, perundang-undangan yang keluar tahun 1950-an kalau masih digunakan pada tahun 2000 ini, nanti Bapak Ibu akan kesulitan justru untuk mengaplikasikan undang-undang tersebut dalam kehidupan sehari-hari karena udah nggak kontekstual lagi gitu, sehingga perlu yang namanya perubahan, ya. Jadi jangan bosan terhadap yang disebut dengan perubahan. Nah, bagaimana membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan? Kita akan lihat bahwa suatu kenyataan bahwa pendidikan kewarganegaraan atau PKN ini telah mengalami perubahan, ya. Tadi baik tujuan, orientasi, substansi materi, metode pembelajarannya pun, sistem evaluasinya, dan perubahan-perubahan itu teridentifikasi dari dokumen-dokumen kurikulum yang pernah ada di Indonesia. Dan sampai saat ini pun kalau Bapak Ibu ingin menyelidiki, meneliti, mungkin ada yang tertarik ya ingin mengambil penelitian untuk meneliti dokumen kurikulum tentang pendidikan kewarganegaraan ini menjadi sebuah penelitian, itu dokumennya semua ada gitu. Semua dokumennya lengkap. Anda bisa melakukan penelitian, ya. Jadi kalau pendidikan kewarganegaraan ini selalu mengalami perubahan, itu untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu mengkaji sejumlah kebijakan pemerintah di dalam pendidikan dan kurikulum dari satuan pendidikan dan sekolah maupun pendidikan perguruan tinggi, ya. Dengan membaca dan mengaji produk-produk kebijakan pemerintah, kita akan mengetahui dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh pendidikan kewarganegaraan di Indonesia itu sangat tinggi. Dan dinamika dan tantangan yang pernah dihadapi oleh pendidikan kewarganegaraan dari masa ke masa itu, untuk mengerti hal ini, maka kita tuh dianjurkan untuk bisa mengaji melalui periodisasi, ya, perjalanan sejarah tentang praktek kenegaraan pemerintah Republik Indonesia sejak periode negara Indonesia diproklamasikan pada tahun 1945. Nah, ini dia di dalam slide Bapak Ibu bisa melihat bahwa sampai sekarang kita memasuki 6 periode menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, kalau bisa dilihat ya, periode 1 dari tahun berapa sampai tahun berapa, ya saya nggak usah sebutin Bapak Ibu, itu sudah jelas kelihatan ada di dalam slide-nya tentang periode-periode yang ada. Nanti Bapak bisa pelajarin sendiri. Dan setiap konstitusi mensyaratkan kriteria warga negara yang baik itu karena setiap konstitusi itu memiliki ketentuan tentang warga negaranya. Artinya konstitusi yang berbeda akan menentukan profil warga negaranya yang berbeda. Hal ini berdampak pada model pembelajaran kewarganegaraannya yang tentunya akan disesuaikan dengan konstitusi yang berlaku gitu, ya. Jadi kita juga kadang nggak bisa boleh mempelajari konstitusi negara lain, ya, tapi kadang kita ada juga hal-hal yang kita nggak bisa membandingkan, ya, antara negara Indonesia dengan negara lain seperti itu. Nah,
Berikutnya, pada slide ini kita akan melihat bahwa pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung dari tuntutan zaman dan masa depan. Kemudian, pendidikan warganegaraan yang berlaku di suatu negara itu memperhatikan kondisi masyarakat dan maupun ketuntutan dan kebutuhan masyarakat yang diakomodasi melalui perundang-undangan. Namun, perkembangan masyarakat ini kan bergerak begitu cepat dan perubahannya begitu cepat. Nah, sehingga undang-undang juga diharapkan mengalami perubahan ya, tentunya seperti itu. Nah, ini dia. Banyak ya Bapak Ibu, pendidikan warganegaraan itu tidak hanya seperti itu ya, mereka cenderung untuk melihat masa depan dari sebuah bangsa, itu termasuk isu-isu yang sedang terjadi di negara kita. Itu menjadi sebuah dasar untuk terjadinya perubahan dan perkembangan ya. Contohnya di isu HAM. Terus termasuk juga pelaksanaan demokrasinya seperti apa. Isu tentang lingkungan hidup itu juga akan menjadi sebuah isu yang harus dipahami ya. Yang diharapkan itu sebagai warga negara yang muda, mahasiswa itu bisa memahami dan memiliki kesadaran, bahkan Bapak Ibu dan saya sama-sama berpartisipasi aktif ya terhadap gejala-gejala yang ditunjukkan. Baik, tentunya kita tidak mengikuti yang negatif ya, tapi kita melihat yang positif ya. Di era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi, ini yang mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan. Dan juga di pendidikan kewarganegaraan itu perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negaranya, terutama yang cenderung negatif ya, itu memang perlu diintervensi kan. Karena itu kurikulum pendidikan kewarganegaraan itu termasuk materi, metode, sistem evaluasinya harus selalu ya disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini yang penting ya Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya tentang esensi dan urgensi pendidikan warganegaraan untuk masa depan ya. Kita akan melihat, pernah nggak sih Bapak Ibu itu berpikir gitu ya, kehidupan bangsa Indonesia itu 10 tahun lagi, 30 tahun lagi, 100 tahun lagi itu yang akan datang tuh seperti apa? Pernah nggak Anda berpikir ya, di negara kita ini 10 tahun ke depan ini seperti apa ya, 30 tahun ke depan seperti apa? Nah, kalau Bapak Ibu berpikir bahwa kondisi bangsa Indonesia ini masa depannya itu kira-kira sama nggak dengan yang saat ini ya? Ya, pertanyaan yang saya ajukan ini memang memerlukan jawaban yang dengan hasil analitis ya. Maksudnya dianalisa terlebih dahulu lah ya. Karena kehidupan bangsa dari masa lampau dan kondisi saat ini itu akan menjadi faktor yang akan salah satu yang harus kita analisa gitunya tentunya ya. Nah, apakah tuntutan, kebutuhan, tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia di masa depan? Kalau kita prediksi ya, ini namanya prediksi ya Bapak Ibu ya. Jadi tahun 2045 Indonesia itu katanya bukan katanya sih, seharusnya iya ya, yaitu Indonesia itu ada namanya generasi emas, ada bonus demografi katanya. Wah, katanya lagi, bukan katanya ya Bapak Ibu ya, memang akan memasuki bonus demografi. Apakah kita akan bisa memanfaatkan bonus demografi tersebut? Nah, ini akan menjadi pertanyaan yang sangat menarik buat Indonesia, karena ini akan terjadi di tahun-tahun yang akan datang ya. Jadi bonus demografinya ini akankah bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia,
Apakah Indonesia akan menjadi negara yang jaya, negara yang adil makmur masa depannya? Karena menurut beberapa penelitian katanya lagi ya tapi karena kan masa depan, ini kita bicara masa depan ya, Indonesia akan menduduki peringkat ketujuh ya untuk perkembangan ekonomi. Bapak Ibu, saya anjurkan Bapak Ibu untuk melakukan eksplorasi terhadap bonus demografi ini supaya kita bisa menolong generasi, yaitu adik-adik kita, anak-anak kita, atau bahkan cucu-cucu kita nantinya, mereka yang akan memimpin pada saat itu. Jadi kewajiban saya, kewajiban Bapak dan Ibu adalah ikut mempersiapkan generasi emas bagi Indonesia. Ya. Baik, saya sudah sampai di penghujung rangkuman tentang hakikat dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan berarti sebuah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri, sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Ini yang disebut dengan 3 komponen pendidikan, yaitu sekolah, masyarakat, dan orang tua. Dan kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa maupun mahasiswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapatkan pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak dan karakter yang baik dan cerdas, smart and good citizen, untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. Secara historis, PKN di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi dan pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara sosiologis, PKN Indonesia dilakukan dalam tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Secara politis, PKN Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi dan Undang-Undang 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Pendidikan kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika dan perubahan dalam sistem ketatanegaraan, pemerintahan, serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. PPKN Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa. Nah, inilah Bapak Ibu, terima kasih Anda sudah mendengarkan penjelasan tentang bab 1. Sampai jumpa pada bab berikutnya, dan untuk tugas-tugasnya nanti akan di-share di grup. Tuhan memberkati.